Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah adalah sebuah kota yang gemerlap dengan tatanan sosial dan keagamaan yang kompleks, menjadi saksi pertumbuhan dan penerimaan kenabian Nabi Muhammad. Dengan wahyu yang pertama, ia diterima di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran tauhid yang murni. Selanjutnya beliau menemukan hikmah dan ketenangan dalam sholat, sebuah ibadah yang menjadi inti komunikasi antara hamba dan Tuhannya, yang didapatnya setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Namun meskipun sholat telah menjadi bagian dari rutinitasnya, bahkan sebelum Isra Mi'raj, ada satu hal yang terasa kurang bagi Rasulullah. Beliau berpikir tentang bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum menghadap Allah, dan bagaimana cara memastikan bahwa dirinya berada dalam keadaan yang paling suci. Saat itu Rasulullah sering menyempurnakan sholatnya dengan keadaan fisik yang bersih dan memakai pakaian terbaik. Namun di hati kecilnya, beliau merasa bahwa ada suatu ritual pembersihan yang mendalam dan simbolik sebelum mulai ibadah sholat. Dalam keresahannya, beliau sering berdoa dan memohon petunjuk dari Allah tentang cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum sholat. Dan seperti yang sering terjadi, ketika hati seorang hamba penuh dengan keikhlasan dan kerendahan hati, Allah selalu memberikan jawaban. Mentari telah menembus garis horizontal, menyiksakan cahaya kuning keemasan yang perlahan meredup. Di atas gunung Mekah, Rasulullah berdiri merenungkan tugas suci yang dibebankan kepadanya untuk membimbing umatnya. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah beliau, namun pikiran dan hatinya terasa berat. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara dari sesuatu yang semakin mendekat. Rasulullah kemudian menoleh dan mendapati sosok malaikat Jibril dengan wajah yang bersinar, menenangkan namun penuh otoritas. "Ya Muhammad," kata malaikat Jibril dengan suara yang lembut namun jelas, "hari ini aku datang dengan ajaran baru dari Tuhanmu." Rasulullah kemudian menundukkan kepalanya sejenak, menghargai kehadiran malaikat agung ini. "Apa yang hendak engkau ajarkan kepadaku hari ini ya Jibril?" tanya Rasulullah dengan suara penuh rasa ingin tahu. Malaikat Jibril mengangkat tumitnya dan menunjukkan ke sebuah lembah di bawah gunung. Dari titik itu, mata air tiba-tiba memancarkan dengan jernihnya, mengalir mengisi lembah tersebut. Rasulullah terpesona dengan pandangan tersebut. "Inilah simbol kebersihan dan kesucian," kata malaikat Jibril sambil melangkah mendekati mata air tersebut. Dengan gerakan yang anggun, ia mulai berwudu, mengambil air dengan kedua tangannya dan membasuh mukanya. Rasulullah kemudian mengamati setiap detail, merasakan keharmonisan antara alam dan ritual yang dilakukan oleh Jibril. Namun saat malaikat Jibril menyiram air kemaluannya, Rasulullah tampak sedikit terkejut. Malaikat Jibril menatap Rasulullah, memahami kebingungannya dan berkata, "Ini adalah simbol dari menjaga kehormatan dan kebersihan setiap bagian dari tubuhmu. Adalah amanah dari Tuhanmu dan harus dijaga dengan baik." Rasulullah mengangguk pelan memahami hikmah di balik ajaran tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, beliau pun mulai meniru setiap gerakan wudhu yang diajarkan malaikat Jibril. "Terima kasih ya Jibril," bisik Rasulullah setelah menyelesaikan wudhunya. "Aku akan memastikan bahwa ajaran ini akan aku sampaikan kepada umatku. Aku yakin engkau akan melakukannya dengan baik," katanya sambil menghilang perlahan. Kemudian malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah dengan mata air yang terus mengalir dan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan keberkahan.
Seiring dengan pergantian hari, matahari mulai tenggelam menyisakan langit berwarna jingga yang memerah. Rasulullah dengan langkah pasti menuju rumahnya. Beliau ingin segera membagikan ilmu yang baru saja diterima kepada Khadijah istrinya, yang selalu berada di sisinya. Sebagai pendamping Rasulullah, Khadijah selalu menanti dengan penuh kasih dan sabar setiap kali beliau pulang dari meditasinya. Hari ini ia dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda dari aura suaminya. "Apa yang membuatmu terlihat begitu bersemangat hari ini, suamiku?" tanya Khadijah dengan tatapan penuh kecintaan. Rasulullah kemudian tersenyum merasakan diberkahi dengan istrinya yang begitu memahaminya. "Aku diberikan ilmu baru, Khadijah, ilmu tentang kebersihan dan kesucian sebelum beribadah kepada Allah," jawab beliau. Khadijah yang selalu haus akan ilmu mendekat dengan penuh antusias. Rasulullah pun mulai menjelaskan cara berwudu yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Khadijah dengan seksama mengikuti setiap gerakan dan penjelasan Rasulullah. Setiap bagian dari tubuh kita adalah amanah dari Allah, dan sebagian kita membasuh wajah dan tangan kita. Kita juga harus menjaga kebersihan setiap bagian tubuh kita, jelas Rasulullah. Khadijah mengangguk, menyerap setiap kata yang disampaikan suaminya dengan penuh kehati-hatian. Ia pun mulai berwudu dengan panduan dari Rasulullah. Setiap keduanya berwudu, mereka pun memulai sholat berjamaah, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Selesai sholat, Khadijah berkata, "Ajaran ini begitu indah ya Muhammad. Aku merasa lebih dekat dengan Allah setelah melakukannya." Rasulullah menggenggam tangan Khadijah merasakan kehangatan dan kasih sayang di antara mereka. Ajaran ini adalah untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Kita harus membagikannya, memastikan bahwa setiap orang mengetahui pentingnya kebersihan sebelum berkomunikasi dengan Allah. Dan disinilah perjalanan penyebaran ilmu wudhu dimulai dengan kasih dan dedikasi dari Rasulullah dan Khadijah. Mereka berdua memastikan bahwa setiap umat manusia mengetahui pentingnya menjaga kesucian fisik dan rohaninya sebelum berkomunikasi dengan Tuhannya. Mekah adalah kota yang penuh dengan beragam tradisi dan kepercayaan. Kini menjadi saksi perubahan besar yang sedang terjadi. Berita tentang ajaran wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah mulai tersebar di kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka menerima dengan hati terbuka, namun tak sedikit yang merasa bingung dan ragu. Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah, menjadi salah satu orang pertama yang menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Dengan semangatnya, ia pun membantu Rasulullah untuk menyebarkan ilmu tersebut. Dalam salah satu pertemuan di rumah Abu Bakar, banyak sahabat yang datang termasuk Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk Islam. Umar datang dengan rasa penasaran setelah mendengar banyak rumor mengenai ajaran baru tersebut. Kenapa kita harus membersihkan diri sedemikian rupa sebelum berkomunikasi dengan Tuhan? Bukankah Tuhan melihat hati kita bukan dari fisik? Tanya Umar dengan nada penuh keraguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Umar dengan mata yang penuh kasih. Benar Umar, Allah memang melihat hati kita, namun dengan membersihkan diri kita, secara fisik kita juga membersihkan hati kita. Itulah simbol dari kesucian dan ketaatan kita. Umar kemudian merenung sejenak, mencerna kata-kata Rasulullah. Sementara itu Abu Bakar menambahkan, sebagaimana kita membersihkan rumah kita sebelum kedatangan tamu terhormat, kita juga membersihkan diri kita sebelum bertamu dengan Allah dalam sholat. Malam itu banyak sahabat yang memutuskan untuk memperhatikan wudhu. Umar meskipun awalnya ragu mulai melihat hikmah di balik ajaran tersebut. Walaupun ia sebenarnya tertarik, namun memutuskan untuk belajar diam-diam. Kisah wudhu dan kebersihan diri bukan hanya tentang ritual fisik, tetapi juga tentang bagaimana setiap umat manusia
mempersiapkan diri mereka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Mekah, kota yang awalnya penuh dengan keraguan, mulai bertransformasi menjadi pusat penyebaran ilmu kebersihan dan keimanan. Sekian kisah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.